Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amsanya alhamdulillah alhamdulillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa atika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika ya rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rahmataka anta wa ridaka wa tudhi wa la ta'ina sifata ayat wasifna la ilaha. Allahumma a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa a'udzu bika min qalbin la yakhfa wa a'udzu bika min al-ghafar wa a'udzu bika min al-asrar wa a'udzu bika min al-asrar. Saudara sekalian rahmatullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah kalau panjenengan sangat menaruh bermasuk. Ini semata-mata harus kita akui adalah atas pertolongan Allah Ta'ala. Kalau panjenengan dipun tulung dening Gusti Allah sehingga kalau saderengipun maghrib sambung gadah rentek kangge dina masjid untuk sholat berjamaah diteruskan taklim. Itulah pertolongan Allah. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang beriman dan yang bermohon. Makanya iman tetap dijaga, doa-doa permohonan Allah tetap dilantunkan dimanapun dan kapanpun. Jamaah sekalian, rahimakumullah, monggo kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana saya janjikan pada pekan yang lalu, setelah kita belajar tentang akhlak secara umum, dilanjutkan dengan akhlak kepada tetangga. Nah, sekarang kita akan bicara akhlak kepada Allah. Paham? Tiap hari kita bicara akhlak itu nopo tuh? Akhlak itu adalah sikap spontan, tutur kata, perilaku maupun sikap. Tutur kata, perilaku maupun sikap terhadap sesuatu yang berhadapan dengan kita. Karena spontan ya. Bentenipun akhlak kali budi pekerti nopo. Kalau akhlak itu dasarnya ilahiyah, berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau budi pekerti sopan santun moralnya itu adalah dasarnya nilai-nilai kebaikan pada budaya setempat. Ini sekedar mengingatkan itu. Akhlak itu dalam konsep para ulama, agama itu 80%. Misalkan agama itu ditumpuk-tumpuk ilmunya ada 10 tumpuk, maka yang 8 tumpuk itu adalah pelajaran akhlak. Oleh karena itu Rasul mengatakan innamal bu'istu li'utammimal akhlak. Saat temannya aku diutus dari Gusti Allah niku kangge memuliakan memperbaiki akhlak manusia. Ya. Jadi jangan bosan-bosan. Ini untuk yang pertama dalam garis besar akhlak kepada Allah itu apa saja. Nanti masih ada 9 macam akhlak kepada Allah Ta'ala. Itu kita kupas lagi. Memang banyak kupasannya tentang akhlak itu. Akhlak kepada Allah, kita tetap menggunakan pameo Islam agamaku dakwah makmur dan gerakanku. Kita jangan sampai malu mengaku nek kula panjenengan itu beragama Islam. Mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar itulah gunakan sebagai gerakan kita dimanapun kapanpun sebisa mungkin.
mungkin kalau panjenengan melakukan sesuatu amar ma'ruf nahi munkar. Saya bayangkan akan bapak ibu ini masing-masing bisa ngajak tonggone sintuk untuk jamaah ke masjid ini. Masya Allah, makmur masjid ini. Ganjarannya pun bukan panjenengan ini. Tidak kepada takmirnya, tidak kepada marbotnya, kepada panjenengan. Lek panjenengan bisa berhasil, ayo kapan-kapan ya. Nek malam ini ada ngaji di Darussalam ya. Kita bisa dapat jamaah, pahalanya dan dapat ilmu, dapat barokah. Ayo kita ngaji. Masing-masing panjenengan saya ngajak satu orang atau satu kakak ya. Atau ngajak putra-putrinya, monggo diajak saja. Untuk apa? Yang diajak mendapatkan ilmu, panjenengan mendapatkan pahala. Masya Allah. Nah, orang yang mengajak itu pahalanya sama dengan orang yang diajak, tanpa mengurangi pahala yang diajak. Terus monggo kita dalam rangka amar ma'ruf munkar ya, gerakan dakwah berusaha untuk membujuk itu apa ya? Ngerayu tetangga kita, kanan kiri kita, sahabat kita, teman kita untuk mau berjamaah ke masjid dan mengaji. Kita lanjutkan. Islam agama berdakwah amar ma'ruf dan munkar gerakan itu akhlak disampaikan oleh saya. Ini sudah dulu ya, etimologi amalan akhlak ya, biar tidak bosan dan saya baca. Ini juga definisi akhlak dulu saya sampaikan ya. Kita lanjut. Akhlak pada Allah. Ya nopo kula panjenengan bersikap ya, bertingkah laku dan menanggapi kalau kita ingat Allah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kepada Allah kita harus bertakwa. Jadi takwa itu salah satu akhlak kepada Allah. Napa mana sama takwa? Ialah imtisalu awamirillah wa nawahi. Mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangkannya. Paling gampang itu. Melakukan apa yang diperintah agama, yang diperintah Allah, dan menjauhi yang dilarangkannya. Itu takrif atau definisi takwa. Gampang tapi berarti untuk orang takwa itu gampang sekali. Masalahnya apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarangkannya itu belum banyak kita ketahui. Ini kan ya. Terus kalau matur panjenengan ngajak bolo untuk datang ke masjid dalam rangka berjamaah dan mengaji, itu bagian dari perintah agama. Melarang orang lain berbuat buruk, berbuat jahat, itu juga bagian lain dari agama. Yang kedua, akhlak pada Allah, cinta dan ridho atau mahabbah lillah wa ridho. Artinya mencintai Allah lebih dari segala-galanya dan menerima sepenuh hati apapun yang datang dari Allah. Kita gampang nih, tetapi apa nih? Mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Maksudnya Allah itu paling perintah nopo lan paling larangan nopo. Perintahnya kita jalani, larangannya kita hindari. Panggilan akan menjalankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilannya apa ya? Untuk salat jamaah di masjid. Kata Rasulullah, tinggalkanlah pekerjaanmu. Kanjeng Nabi dawuh, kalau ingin baik dalam kehidupanmu, maka perbaikilah sholatmu. Mau nih sholat ijen, tenggriyo, gunakan menjadi sholat berjamaah di masjid. Tadinya waktu membaca sholat itu, baca doa sholat, kita tidak tahu artinya.
kemudian kita belajar untuk mengetahui apa makna yang kita ucapkan sewaktu kita sholat. Jadi Bapak Ibu penjenengan, mari kita rasakan, termasuk saya sendiri. Niat setelah wudhu kita menuju tempat sholat, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat lah, rakaat. Kanjeng Nabi dan penonton setelah berdiri ya, mata kita melihat satu titik di tempat sujud. Ya. Kita hadirkan Allah itu di depan kita. Kita hadirkan Allah di depan kita, sehingga kita merasa berdialog dengan Allah. Karena kita akan salat merasakan kehadiran Allah, maka setiap kali kita mau salat, gunakan pakaian yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum min sholat. Ini masjid ya. Wahai anak putune Adam ya, gunakan lanjut siapi nek arep budal ning masjid. Ini cita rasa kalau panjenengan sami menghadap Allah. Cita rasa. Dan terus kalau merasakan Allah itu sesembahan kita, Tuhan kita, maka sewaktu menghadap saya perlukan pakaian yang bagus. Itu perintah. Ibu-ibu tolong Bu, Bapak sing dari kagungan busana sing sae, dipundhutaken busana sing sae. Bapak sing dari gadah wewangian, ditumbaski wewangian. Kanjeng Nabi tahu, kalau orang laki itu disunahkan menuju masjid pakai wangi-wangian. Nek wanita boten. Niku perintah Kanjeng Nabi lho nggih. Bukan imam, bukan takmir yang tekan. Orang laki dianjurkan menuju masjid pakai baju yang bagus dan pakai wangi-wangian. Nek wanita boten. Nah, dipikirlah saniki ibu bojoku kok durung lambi sing apik, misalkan pakaian takwa sing lengan panjang itu saniki kurang lebih harga 125 sing aku nape bahkan malah 200. Kathah kok niku. Terus kudu wangi-wangian nonton sak botol cilik niku pakai kali 2.000. Botol cilik niku. Ini arep budal masjid diusir-usiraken mboten. Astane niki terus digosok enten lambene. Sing napa? Kanan kiri dengan terunggu bareng itu anggone wangi sapa iki yo. Jamaah harus salah baginya. Umpama begitu. Mari hal yang demikian kita giatkan. Itu tanda kita cinta dan itu ada panggilan ya, segera kita datang. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas itu beramal semata-mata karena Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah Ta'ala. Kalau dari cinta dan ridho, itu cinta Allah lebih dari segala-galanya, sepenuh apapun, dan ridho apa yang diberikan Allah kepada kita, cuma kita syukuri. Dan sekarang yang ikhlas semata-mata karena Allah mengharap ridhonya Allah. Pokoknya sampai ke satu dinar perlu ada pergi bulan masjid. Lah ngono. Boleh paringi ridho Allah Ta'ala. Allah itu ridho dan hambanya mendengar azan segera berangkat menuju masjid. Neres Allah ridho, Masya Allah, kasih sayang Allah akan tercurah pada hambanya. Nanti panjenengan nyuruh yang ikan pikanto karomah. Orang pikanto karomah itu adalah orang yang diridhoi Allah Ta'ala, sehingga tangannya itu adalah menjadi tangannya Allah, Allah menjadi tangannya, lisannya yang dikendalikan Allah Ta'ala, bahkan tangan-tangannya. Itu yang mendapatkan kemuliaan karma. Itu para disebut orang yang mutakin mali Allah. Kadang-kadang begitu batin koncone kok segera ketemu. Orang-orang koncone itu nih rosok budakan koncone niku. Nyuwun dengan Gusti Allah, ya Allah, siang-siang itu kok kula untuk bentuk kepenak wonten. Tutuk kula mugi-mugi ana sing paling seger-seger ya.
Delalah atau goneku gawe seger-seger diantarkan ke situ. Jadi orang yang mutakin, orang yang dicintai Allah Ta'ala, ikhlas melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan karomah, kemuliaan. Untuk hadisipun nikah ya, orang yang mendapatkan karomah itu Allah menjadi lisannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Jadi kemana-mana seolah-olah dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Ikhlas. Berapa puluh panjenengan sama ikhlas sama dereng. Ini juga perlu ditanyakan. Ada bahasanya tanya. Yang keempat, akhlak kepada Allah adalah khauf dan raja. Apa artinya? Sikap batin yang seimbang seorang muslim untuk takut dari hal yang tidak baik dan berharap kepada Allah atas hal yang disukainya. Terus ojo-ojo aku nek ono ini, ojo ini. Ini khauf dan raja. Takut kalau bisa berbuat buruk. Sebaliknya berharap pada Allah agar memberikan sesuatu kepada kita itu untuk bisa melaksanakan kebaikan. Aku ini bukan dingin lagi, takut nanti dikira sombong. Maka sewajarnya saya pakai pakaian. Saya berharap dengan menggunakan pakaian ini orang lain bisa meniru kalau itu dianggap suatu hal yang baik. Itu takut ya, khauf dan raja. Yang lima, kepada Allah itu tawakal. Tawakal artinya membebaskan hati dari segala ketergantungan dan selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian menyerahkan keputusan segala sesuatu hanya kepada Allah. Ada suatu saat sahabat Nabi datang kepada Nabi. Sahabat ini jauh rumahnya. Menghadap Nabi karena pakaiannya sudah lusuh kelihatan kalau berberanjak ditanya Rasulullah, naik apa kalian? Saya naik unta ya Rasulullah. Di mana untamu? Saya tawakal kepada Allah. Disalahkan. Ikat dulu untamu baru kamu tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah sudah diikat kok delalah ya. Unta itu diambil orang atau pedot talinya sehingga untanya lari, itu keputusan Allah. Artinya nek kula panjenengan sami sudah berusaha dan dari usaha kita itu ternyata gagal, takutlah pada Allah dan itu keputusan Allah Ta'ala. Tawakal. Jadi dikatakan Allah tidak akan menganiaya hambanya yang beriman. Orang beriman itu hebat. Hebatnya apa? Kalau mendapatkan kebaikan orang beriman selalu bersyukur. Kalau mendapatkan musibah orang beriman itu selalu sabar. Itu termasuk bagian dari tawakal. Yang keenam, akhlak pada Allah. Hendaklah kita kapanpun dimanapun selalu bersyukur. Syukur artinya sikap batin dan hati dan lahirnya memuji kepada si pemberi nikmat atas kebaikan yang sudah diberikan. Pemberi nikmatnya siapa? Allah. Kula panjenengan diparingi sehat. Bapak Ibu sekalian ibu perlu kula panjenengan tindak dan rumah sakit. Sing mestani nek karo boyore boyo piknik di rumah sakit. Nek gelem piknik di rumah sakit, sampean kok nek omah itu datang rasa syukur karena apa? Di rumah sakit itu ada sing sakit sikil, sakit tangan, sakit boyo, sakit mripat, sakit tenggorokan, sakit paru-paru, sakit jantung, saambrek Bapak. Lah panjenengan diparingi
Itu istilahnya kalau piknik. Jadi ke piknik itu jangan pada tempat-tempat yang menggembirakan ya. Tempat-tempat yang mengingatkan kita semakin mempertebal keimanan kita. Ini perlu ya. Agar apa? Datang muncul rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah beri sehat kepadaku. Masih umurku 70 tahun tapi pagi sehat, sikil kurang kemeng, tangan kurang linu, mripatku isih iso nonton puas sekali bagus. Melaku ya jejak. Betapa banyak orang yang sebelum 70 tahun dia sudah tidak bisa berjalan dengan tegak di jalan raya. Sudah tidak bisa keluar kemana-mana karena harus berada di atas lipat. Alhamdulillah rezeki. Sampai ini kalau kita sedang tinggal ya itu banyak orang yang pakai kacamata lensanya sudah sangat tebal tetapi tidak bisa melihat dengan jelas. Rasa syukur muncul. Alhamdulillah ada. Nah kalau datang syukur, maka untuk kebaikan amal ibadah lihatlah ke atas. Tapi kalau untuk urusan keduniaan lihatlah ke bawah. Biar turun di sepeda pancal, nyuwun dan Gusti Allah prihatin supaya bisa beli sepeda pancal. Setelah punya sepeda pancal, pengen ya, sepeda motor. Nah, berusaha sampai terus bisa beli sepeda motor. Terus kemudian setelah sepeda motor kok isi dalam kepanasan, pengen aku duit mobil si orang dalam kepanasan dan seterusnya. Nah, hal yang demikian ini secara nafsu itu membuat semangat untuk maju, tetapi secara nafsu pula harus kita kendalikan dari godaan setan. Agar apa? Hal-hal yang di luar tuntunan agama tidak dilaksanakan. Banyak Bapak Ibu dan saya koruptor itu ternyata banyak diilhami oleh para ibu-ibu. Karena apa? Ibu-ibu biasanya perasaannya sensitif. Perasaan sensitif itu, pekan ya sensitif itu diungkapkan kepada suaminya terhadap hal-hal yang mungkin bisa dilakukan suaminya walaupun itu dengan cara yang tidak baik. Mas, dalam tahun ini mas, yang berkali seberang minggu saya ingin pilih saya ini musuh sambil muka iso. Mas, tahun ini bisa berdino kita kok masa enak-enak ya, ampunnya tekan gini. Masa awalnya geres atau tidak bisa. Akhirnya apa? Suami di luar kemampuannya dia akan berusaha untuk bisa memenuhi apa yang diminta, disarankan oleh istrinya. Ada saran dari para istri sahabat. Waktu salah seorang sahabat, maaf saya lupa namanya, pulang tidak membawa uang belanja yang cukup. Kemudian pulang minta maaf pada istrinya. Wahai Dinda, mohon maaf saya pada hari ini tidak bisa membawa uang yang cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Istri yang solehah menjawab, alhamdulillah mas, panjenengan bisa pulang dengan selamat dan sehat. Itu saya sudah senang. Nek timbul tenaga hati suami berbunga-bunga. Jangan sampai ada orang Islam yang juga suka mengaji, rotok gak bener didik suaminya harus gilo-gilo. Terus siapa tahu itu? Karena apa? Sikap dan sifat seseorang itu tidak lepas dari pergaulan sehari-hari. Tidak lepas dari itu semuanya. Jadi alhamdulillah pokoknya sampai datang membawa barang yang halal ya, saya sudah bahagia. Kalau tidak membawa barang yang halal, panjenengan datang sehat, saya sudah senang. Perkara urusan keluarga nanti pelan-pelan kita pikirkan bersama. Istri saya,
Itu syukur ya. Apa yang ada jangan sampai kita menganggap kurang ya. Jadi rasa syukur harus kita kembangkan. Yang ketujuh, sikap muraqabah. Apakah muraqabah itu? Kesadaran seorang muslim bahwa dirinya senantiasa dalam pengawasan Allah, kapanpun dan dimanapun dirinya berada. Muraqabah itu rasanya terlalu dekat dengan Allah. Dekat sekali. Karena apa? Allah itu bersama kita, dan kita dimanapun kapanpun selalu dibersamai oleh Allah Ta'ala. Ojo sampai waktu bersama orang banyak itu takut berbuat dosa, berbuat maksiat, takut karena diketahui oleh banyak orang. Nah setelah sendirian berarti Allah membersamai di situ, malah terang-terangan berbuat dosa. Mumpung gak orang umum. Nah di sini teman kita Allah itu. Dulu lucu tadi. Akeh wong ngerti bareng saiki ada depan ditunggu ya Allah. Hanya berdua dengan Allah mereka berani berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah ini penting ya sifat muraqabah ini, sehingga kalau panjenengan sami apa dimanapun kapanpun akan selalu berusaha bersikap untuk tampil yang terbaik menurut agama. Muraqabah dimanapun kapanpun selalu dilihat dibersamai oleh Allah Ta'ala. Boten usah kula panjenengan membantah. Kula riyen kali anak kula sing nomor 2 niku jamanan kula tasih SD itu. Asal kula SD niku anak kula kelas kalian pun bantah. Karena apa? Waktu ngaji di kampung itu diartikan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'unahu illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Gusti Allah niku papane kursine wonten dhuwur. Wasiat luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Anak kecil yang menerimanya itu terus jalan yang dhuwur, jalan yang dhuwur. Kula nek soal begitu mboten ketok kali langit lah mboten. Allah mboten bersama. Anak kula waktu itu kelas 1 SD tak kali ngoten. Saniki pun enggak ada yang ya. Saya ingat. Jadi kita tidak perlu membahas di mana Allah tahu bersama saya dimanapun dan kapan. Tidak perlu. Allah sampaikan bahwasanya dimanapun kapanpun Allah tahu tentang kalian. Bahkan apa yang di dalam hati dan benak kalian Allah tahu, diucapkan maupun tidak diucapkan. Itu sikap muraqabah sehingga kula panjenengan sami tidak akan pernah berniat melakukan keburukan atau perbuatan dosa. Allah rasane, Allah pirsa. Kita kan begitu mengatakan Allah dasari, Allah pasti pirsa. Dimanapun kapanpun itu sikap muraqabah. Yang ke-8 sifat taubat. Taubat itu maknanya artinya kembali dari sesuatu menuju kepada sesuatu, dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang mendatangkan pahala. Taubat nasuha. Iya mungkin tahu nggak kali kancamu. Iya mungkin tahu cukup barang kancamu. Iya mungkin tahu melakukan dosa begini. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh ya. Berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah Ta'ala untuk tidak kembali melaksanakan apa yang dulu sudah dilakukan. Kalau itu masih ada urusan dengan dunia atau orang lain dirugikan, kita segera datang untuk meminta maaf. Itu penting sekali. Penting sekali. Jangan sampai kula panjenengan bagi kapundhut dening Allah masih punya urusan dengan orang-orang lain yang mestinya bisa kita selesaikan pada saat kita masih hidup
berjuis, punya utang yang besar, habis itu mengatakan pokoknya tinggal mati lah lunas. Loh, sembrono itu ya. Orang-orang berjuis kan begitu ya. Itu saya sekarang korupsi sampai puluhan triliun ya. Mengganti dia pokoknya kejegal polisi lah, beres. Puluhan triliun. Yang terakhir itu puluhan apa itu? Uangnya tas sepeda itu. Yang diambil karo orang Chinese malah timbul zina atau karuan ini, masya Allah. Jadi mereka pergi sudah sekian puluh tahun, kembali lagi. Setelah kembali pejabat aparat yang menangani sudah berganti ya, dia dengan kebijakan dengan politik yang lain bisa masuk lagi, tidak ditangkap. Goro-goro gendera ireng mawon ditangkap, dihukum sampai sekian tahun ya, sing korupsi sekian triliun ya, dipotong dari pengadilan dunia ya katanya. Sehingga mereka tidak tobat karena pejabatnya bisa dibeli. Kalau panjenengan suatu saat ketangkep deh polisi karena tidak pakai helm. Nah karena waktu itu kita juga keburu dan punya uang, dibayar sekretariat, ya senang. Karena dibayar sekretariat senang, kasih tuku helm. Karena apa? Oh sekretariat helm sampai regane lah ratusan ribu. Nah sekretariat saya kisah bayar polisi dan ketangkep. Misalkan semacam itu. Jadi ketidakadilan itu akan mendatangkan banyak kejahatan. Tidak taubat lagi. Taubat itu maksudnya kayak lembaga pemasyarakatan itu digunakan agar orang yang salah ketangkap diadili, setelah di masyarakat di lembaga pemasyarakatan mereka bisa merasakan kebaikan kalau hidup di masyarakat. Maka dimasyarakatkan lembaga pemasyarakatan. Karena ngoten. Nah hukuman itu ya hukuman agar mereka itu jerah tidak melakukan hal itu lagi. Tapi saat ini lembaga pemasyarakatan hukuman itu belum negara jerah. Enak dong jangan lebih enak dihukum saya karena apa? Di sana tempat tidur disediakan, mandi disediakan, makan disediakan. Ini hukuman itu ya beberapa kali tugas notet di LP Lawang. Masjid yang penuh sebelum Jumatan dimulai, tidak ada sehebat seperti LP Lawang. Itu Bapak Ibu, mereka dari dimulai waktu belum masuk sudah penuh masjidnya. Masjidnya gede. Kita 4 kali ini lebih ya. Terbuka ke dalam. Begitu masuk ya, mereka dan RT nopo itu semuanya tertata rapi semuanya. Terus kemudian dijemput ngarep itu kok di salami diiringi kok terhormat dengan waktu itu ya waktu itu. Saat ini karena rupanya dari saudara kita sebelah juga minta jatah di situ ya Jumatan, sehingga kadang-kadang kita keluarga sebelah itu nyata. Itu penuh. Nah, di sana kampungnya tertata rapi betul ya. Jadi kayak satu rumah sana ya. Ada semuanya tertata betul. Jadi gang-gangnya, pagar-pagarnya ada semuanya. Kalau mereka di penjara itu malah lebih enak ya, maka setelah di luar dia juga ingin di penjara lagi. Kan memang banyak yang diadili kan begitu. Saya lebih senang di penjara karena lebih tertib dan terjamin ya. Tertibnya rumahnya itu, pergaulannya sudah tertib dan terjamin karena kehidupannya tidak diancam bahaya, makan pun sudah terjamin. Nah lorong itu batalkan. Jadi bukan lagi untuk membuat pelaku kejahatan menjadi cerah, tapi begitu masuk penjara malah menjadi ngangeni. Kangen aku ingin berdiri di penjara, luweh kita. Jadi tidak taubat. Yang ke-9, ifah. Ifah itu jaga kehormatan dari hal yang bisa merendahkan harga diri. Kulo panjenengan ini oleh Allah Ta'ala Al-Quran dinyatakan
makhluk ciptaan Allah yang termulia di muka bumi, bahkan lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana menjaga harkat dan martabat manusia agar kehormatan itu tidak terusik hingga kita di bawah nol. Makanya dalam Al-Quran dan hadis mengatakan manusia itu sangat mulia, ciptaan paling mulia di sisi Allah. Tapi akan jatuh terjerembab lebih hina daripada binatang. Itu surah At-Tin. Tidak ada binatang memakan anaknya. Manusianya kayak anaknya ada, buang anaknya ada. Manusia jadi lebih hina daripada binatang. Itu kalau manusia tidak menggunakan tuntunan agama. Ini masih 9. Ini saja kan definisi situ. Tapi nanti akan. Nah, mengikuti segala perintah takwa ya. Nanti pada 9 tadi ini masih garis besar semuanya. Sekarang sudah jam 7:04. Iya Ustaz. Nah, ini kurang 10 menit Ustaz. Ya. Sebaiknya mungkin ada jamaah yang mau bertanya. Bagus ya. Monggo kalau ada jamaah yang mau bertanya silakan, ini masih ada 10 menit. Ada nggak? Satu. Kalau tidak ada saya bertanya. Ya, Pak Dokter takkan saya kali ya. Yang tadi slide pertamanya Ustaz. Ini yang 9 tadi. Nah, berkaitan dengan akhlak ini Ustaz, mungkin yang ketiga ikhlas ya. Andaikan orang meninggal itu bisa hidup kembali, apa yang akan dilakukan? Katanya dia akan bersedekah, bukan sholat, bukan haji, tapi bersedekah. Nah, ada tuntunannya bahwa bersedekahlah, berinfaklah kamu dengan cara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik, tidak ketahuan dengan orang, tapi ya terang-terangan juga tidak masalah. Dengan maksud baik ya. Dengan maksud baik ya. Nah, artinya sembunyi-sembunyi itu supaya kita terhindar dari sifat ria, pamer, sombong gitu ya. Nah, salah satu aplikasinya dalam masyarakat, dalam jamaah yang termasuk mungkin kami, bahwa ketika berinfak itu kita tidak mengetahui orang. Jadi saya atau siapapun menyerahkan infak kepada panitia di masjid. Panitianya tahu bahwa si fulan, si ini, tetapi jamaah menyampaikan kepada takmir, tolong jangan dituliskan nama saya, ditulis saja hamba Allah. Hamba Allah gitu ya. Nah, mensikapi konteks ini beragam tanggapan Ustaz. Nah, kok kayak kesannya menyembunyikannya itu yang ini pikir tanggapan pemikiran saya. Nah, memang yang tidak diundang itu bukan hamba Allah, kok tulisnya hamba Allah gitu ya. Nah, dari sisi kami dari pengurus takmir bahwa berpikir bahwa ini adalah bentuk kehati-hatian seorang jamaah supaya tidak ada sifat ria, sombong. Nah, ada kok pakai hamba Allah. Nah, menurut kami ya seperti apa, menurut pandangan Ustaz seperti apa sebaiknya apa. Dan saya secara pribadi bahwa ikhlas itu adalah pekerjaannya hati. Ya, pekerjaannya hati, mau ditulis mau tidak, dan lebih hati-hati itu lebih baik. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, insyaallah ayatnya 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang sejuk, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, serta mengampuni dosa kesalahan orang, itu lebih baik daripada memberikan sedekah amal dengan menyebut-nyebutnya. Nah, nyebut-nyebut ini yang juga dikatakan tidak ikhlas. Akhirnya lihat dulu, aku bilang masjid ini waktu aku dibangun pas bingung dananya sangat. Itu umur 15 tahun ya, kok bisa kan? Sekarang sudah kan. Nek kata bantu sekian juta, gak jadi masjid. Dia tak boleh wing sampai tak kamu. Nah kok seiki tak akan dari didik gak nyebut-nyebut ini sepanjang usia kita. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, lakukan 3 perkara dan hilangkan 3 perkara. Lakukan 3 perkara itu sekarang. Pertama adalah jangan engkau lupakan kalau engkau pernah berbuat salah. Jangan engkau lupakan kalau engkau pernah diperbuati baik oleh orang lain. Dan itu terus sebaliknya, segera hilangkan ingatanmu kalau kamu pernah berbuat baik. Segera hilangkan kalau kamu pernah diperbuati buruk oleh orang lain. Itu menghilangkan dendam, menumbuhkan keikhlasan. Perkara sekarang nyebut si fulan, si fulana, hamba Allah tidak masalah, itu bagian dari upaya untuk bagian dari upaya untuk tidak menunjukkan identitas diri saya, ceknya di lembar wong. Jadi fulan, fulana, hamba Allah nggak masalah. Terkadang saya misalkan di sini ayo kita lelang bangun masjid, ini membutuhkan dana kira-kira 10 juta. Lelang sekarang siapa yang ingin? Saya nggak setuju. Ya saya 1 juta. Saya bukan untuk ria, tapi apa? Untuk menggugah teman-teman yang lain untuk dia mengikuti. Kalau itu niatnya saya ikhlas lillahi. Yang tahu begitu tanya Allah saja. Tapi saya tidak ada ria untuk ria. Memang betul-betul untuk memberikan kontribusi semangat kepada yang lain. Pak Radi si pensiunannya 10 juta, kok itu semua gawe pangan itu murah, kok kami nyumbangsinya lagi. Karena kan begitu nanti membuat orang itu akan menghitung dirinya, seberapa kemampuanku untuk bisa bantu. Jadi hamba Allah atau si fulana tidak masalah. Intinya adalah pada hati ikhlas tadi. Termasuk saya sholat aku mau sholat yang doa-doa. Misalkan dengan harapan apa? Benar Rasul menyampaikan bahasanya pahala baca Quran yang terbanyak adalah baca Quran dalam sholat. Tetapi nak masuk doa, cek di dalam rumahmu nek aku hafal Quran itu beda maneh. Lain lagi itu hanya karena iya. Gak dapat apa-apa, malah dapatnya dosa. Dosa saya karena yang itu tadi. Tapi kita bahas semuanya. 9 ini kita bahas, nanti kita rinci. Jadi yang akan datang kita akan bicara takwa, ya, sifat kepada Allah. Kemudian akan bicara belum nanti ya akhlak kepada Rasulullah itu bagaimana? Kalau kemarin kan akhlak kepada tetangga itu kenapa saya dahulukan? Karena merasa itu kehidupan sehari-hari harus kita perhatikan. Akhlak kepada tetangga itu 3 kali pertemuan ya. Itulah misalnya. Bagaimana? Berarti kalau kita beramal ya dengan atas nama sayang, untuk motivasi berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, niat motivasi Pak. Nah iso sing ngomongke aja sampean. Sing ngomongke aja sampean. Misalnya ada, karena kalau kita lihat keadaan ekonominya, ekonominya sekian tapi bisa membantu sekian, nah itu kan tujuan kita untuk motivasi. Ya, boleh. Lebih sampai
lebih mantap. Pokoknya saya ngomong kalau saya ngomong untuk meningkatkan motivasi orang lain, monggo silahkan. Gitu ya. Nek sing sampai dia sing ngomong uang sedekah Jumat, satu Jumat itu ada 25 bungkus misalkan. Aku sih ngomong bukan sudah Pak, aku sih ngomong sampai 3. Iya, kalau tak beli bukan. Ibu-ibu adakah yang bertanya? Tidak ada. Bu, saged mlebet apa mboten, Bu? Ilmune saged mlebet apa mboten? Alhamdulillah. Ya, saya